apa ayo. sih? Sumber apa? Ini sumbernya nih. Ya. Ini sumbernya nih. Gen Muslim sendiri. Ini. Apa? Nih, Gen Muslim. Oh, baca Coba di buka Google nanti dia. ya. Websitenya ya. Ini hadis. Gen Apa ini? Muslim. Apa ini? Ya. Apakah benarkah Rasulullah pernah melakukan dosa? Nih, ya. Ini pendapat ya, dengar ya, seorang dokter. Allahu Akbar. Ya, seorang dokter. Itu kan nih, pendapat lihat nih. orang. Ini jelas ada ayatnya yang mendukung, Bang Andi. Apa ayatnya? Ayatnya Jelas. Apa ayatnya? Dan ada ayatnya, nggak mungkin. Apa? Apa Nah, perang ayatnya? Badar ya, dengan perang melawan suku Badui, ya. Ini. Masa di dalam perang ada dosa? Itu kan dia melempar pasir itu, dia mengatakan kalau bukan dia melempar pasir, itu kan dari Allah itu. Sampai bakal pasir itu. Jadi melempar binasa. pasir musuh itu dosa. Kenapa dia? Lu capek deh. Tidak, dia Dah. mengatakan seakan-akan karena dia, bukan kuasa Allah. Lah, Itu Allah makanya yang melakukan dia. itu melalui dia. Aduh, ampun, Anda memutarbalikkan ampun. Itu sudah fakta. jelas, nih. Terus yang Anda baca itu apa? Apa yang Anda baca itu apa Ini yang Anda supaya baca Anda itu? tahu bahwa Baginda pernah juga berbuat dosa. Anda kan nggak pernah Enggak, lihat juga mana literatur yang ada. kita pernah baca. Itu bukan dosa Ini itu. ada, ini kalian bisa lihat Enggak. sendiri. Anda cuma mengambil dari link. Mana ada Rasulullah Muhammad Ini jelas, SAW ini itu melakukan websitenya dosa. Nih, websitenya, nih, mau orang yang penulisnya, ya. Loh, Saya Islam saya bisa kasihkan kamu juga. bodohi. Islam kamu bodohi dengan website gitu. Kok ini website Muslim sendiri. Itu perkataan manusia, bukan perkataan Allah, ya Allah. Lihat nih, ini. Apa sih? Seorang dokter nih. Dia punya dokter kajian lagi. ini. Dokter lagi. Nah, S3. S3, Kalian semua S5 apa? Sudah sekalian. S3 belum? Lah, sedangkan kalian Rasul aja pembohong. Apalagi kalau cuma kayak gitu. Udah King ya, ini berulang-ulang. Terserah kamu udah King, udah cukup. King udah ya. Oke. Bagaimana? Ya terserah kamu aja dah. Terserah kamu aja. Melakukan itu. Udah berulang-ulang udah terkenal King. Ini dari tadi stuck di sini terserah. Cukup dulu saya moderatorin. Oke, Ya, yang silakan. penting kamu berpendapat Ya. begitu silakan. Banyuma udah menjelaskan. Ya itu pendapat kamu nggak apa-apa lah ya. Oke. Bukan Stuck di sini. pendapat aku, Bang Andi. Ya Di website udah. Muslim sendiri. Ya udah selesai ya. Kejar. Oke, Ya, oke. silakan. Sekarang Oke, menyerah ya. sekarang giliran Banyuma lagi. Monyet. Ya, Monyet giliran lagi. giliran ini kan masalah dosa nih. Nah, giliran lagi Banyuma menunjukkan dosa Tuhanmu. Boleh ya? Boleh? Silakan. Ya udah dosanya. sedian dulu nah, biar balance begitu loh. Diam dulu. Ya silakan Banyuma lagi menunjukkan dosa Tuhannya. Ya, saya tidak mau menunjukkan dosa Tuhannya. Oh, Saya hanya ingin bertanya kepada penyembah dewa ini. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Oke. Silakan King. Ya, King, silakan. pembunuhan Yesus itu menghasilkan dosa atau berbuat baik, gitu maksudnya. Iya. Nah, sebenarnya ya, Yesus itu menyerahkan diri, ya. Dia menyerahkan diri. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia menyerahkan diri. Saya kasihkan ayatnya, saya bukan asal bicara. Jangan ada mempelintir pertanyaan. Pertanyaannya, Dengerin dulu pertanyaannya, King, dengerin. pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan yang menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kurang jelas pertanyaannya King. Sudah jelas sekali. Coba Itu diulang bukan pertanyaannya baru lo jawab deh. Coba ulang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba King diulang pertanyaannya Banyuma. Siapa tahu lo salah dengar. Coba. Sudah paham lah. Apakah di situ pembunuhan Yesus itu menghasilkan apakah perbuatan dosa atau bukan? Jelas? Bukan begitu, diulang Banyuma, diulang. Salah, diulang. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Silakan King.
itu pertanyaan salah itu Bang Suma. Salah. Jangan pakai kata pembunuhan. Nah, memang pembunuhan kok. Ini bukan pembunuhan, itu menurut Anda pembunuhan. Kalau iman kami Kristen, bukan Wah, pembunuhan. saya tidak tanya tentang imanmu. Kalau imanmu Itu sangat salah. aneh, Saya iman jawab. aneh. Saya tetap jawab. Kan iman aneh, iman Itu Anda. bukan pembunuhan. Kalau bukan pembunuhan, lalu apa namanya? Bunuh diri. Itu memang sudah dinubuatkan. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dibuatkan ada-ada saja. Aduh, itu sudah dibuatkan, ada ayatnya. Mau saya bacakan ya? Ya. Tunggu, saya bacakan. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Ini perintah. Yesus dalam Matius 19, jangan kau membunuh. Jadi kalau ada yang melanggar membunuh orang yang benar, menurut akal Anda yang masih ada, itu dosa atau menghapus dosa? Kenapa Mas Suma? Ulang perkataannya. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam pengajaran Matius 19, jangan kamu membunuh. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap anak Maria itu nebus dosa atau menghasilkan dosa? Kan tadi saya katakan Bang Suma, pertanyaannya salah. Kalau membunuh itu ke dalam diri Yesus, tidak. Ya memang menyerahkan diri. Kalau Anda kaitkan dengan perjanjian lama di Keluaran, membunuh itu adalah dosa, di hukum Taurat jelas. Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus adalah membunuh Yesus adalah Yesus bukan dibunuh, itu menyerahkan diri. Alamak. Salah pertanyaan Anda, jangan mengarahkan ke sana Bang Suma. Aku tahu ini pertanyaan mengarahkan ini. Anda mengatakan Yesus menyerahkan dirinya, itu kan cerita yang muncul belakangan. Tidak ada ayatnya. Iya, itu ayat, bukan ayat itu dalih yang dibuat-buat untuk agama pagan. Sekarang permasalahannya, kenapa orang Yahudi melakukan tipu muslihat? Mengapa mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Apa tujuannya? Untuk membunuh Yesus atau untuk melantik Yesus jadi raja? Gini, Bang Suma ya. Orang Yahudi ya pada saat itu memang tidak senang dengan Yesus pada saat itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Mengatakan dia itu adalah Allah. Orang Yahudi Mulai tidak ngaco. terima. Mulai Jelas, ngaco, dia mulai menghujat ngaco. Allah, itu perkataan, makanya dia benci. Mulai ngaco, itu kesaksian Ngaco. palsu, itu kesaksian Tidak, palsu. ada ayatnya di situ, Bang Itu Suma. kesaksian Aku dan Bapa palsu. adalah satu. Di dalam Ya, Matius sebelum Abraham ada, aku telah 26 nomor 4, mereka orang-orang Yahudi melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Di antara kesaksian palsunya adalah menuduh Yesus mempersamakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu tuduhan palsu. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Romawi? Apakah untuk dilantik jadi kaisar atau untuk dibunuh? Jawab. Gimana? Jadi gini Bang Suma, ya, orang Yahudi, kan saya sudah katakan tadi, jelas Bang Suma juga mengatakan, karena dia menyatakan diri seperti Allah. Jadi orang Yahudi itu sama dengan menghujat Allah. Ya, itu perkataan orang Yahudi, ya, bahwa Yesus itu menghujat. Makanya, ya, mereka menyerahkan kepada Pilatus, ya, untuk disalibkan. Diserahkan untuk dibunuh atau untuk dilantik jadi raja, jadi kaisar? Kok dilantik? Siapa yang dilantik? Pertanyaannya, dia diserahkan untuk dibunuh atau diserahkan untuk dilantik jadi kaisar? Siapa yang dilantik jadi kaisar? Yesus. Bagaimana? Pertanyaannya ada salah semua. Kok Yesus mau dilantik jadi kaisar? Dari mana? Itu Anda bertanya dulu lah yang pahami orang bertanya. sesuai logika lah, jangan Bang pertanyaan Suma itu mengarahkan. bertanya. Nggak ngerti Iya, ada orang dari bertanya. mana Anda mengatakan Yesus mau jadi kaisar? Itu sudah salah. Pertanyaan salah itu.
Saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab juga pasti salah. Yesus Jawabannya. diserahkan Jawaban juga salah. oleh orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibunuh atau untuk dilantik jadi kaisar. Itu sudah pertanyaan salah. Kalau dilantik jadi kaisar itu sudah salah. Pasti jawabannya salah. Itu jawaban saya, Bang Suma. Dia diserahkan untuk Sudah apa? salah. Diserahkan untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya, kemudian di Romawi, di Vatikan, atau untuk dibunuh? Tuh, sudah pertanyaan salah lagi. Anda bertanya yang ini lah. Kalian cuma sering baca Alkitab. Kok dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus mau dilantik jadi kaisar? Itu sudah pertanyaan Pura-pura salah. gila dia, pura-pura gila Jawabannya juga teman-teman. salah pasti. Teman-teman Pertanyaan pura-pura salah. gila dia. Dia pura-pura gila. Paham dia. Bukan tidak paham. Dia pura-pura Diserahkan gila. buat aja. Pura-pura gila. Diserahkan. Orang Nggak tahu dia Yahudi, pertanyaan imam satir, kepala nggak ngerti dia. Mahkamah Itu pertanyaan Agama satir. Ngerti nggak pertanyaan satir? berkumpul lalu menangkap Yesus, menyerahkan kepada kaisar, menyerahkan kepada gubernur Pilatus. Kemudian apa tujuan orang Yahudi menyerahkan? Supaya dia dikirim untuk melanjutkan S2 di Vatikan atau untuk dibunuh? Jawab. Ya, kamu itu dibilang sering baca Alkitab, tapi kenapa pertanyaanmu sudah jelas salah? Di mana Yesus melanjutkan pendidikan ke Vatikan? Dari situ sudah salah. Memang. Ya, kalau saya jawab juga pasti Pertanyaan full joy sih. salah. Kamu ini ngerti pertanyaan satir enggak sih? Woi, ngerti pertanyaan satir enggak kau ini? Aduh, Sugi, Itu Sugi. satir, ngerti satir enggak? Pertanyaan salah, satir Apa? gimana? Pertanyaan Anda salah. Jawabannya juga pasti salah. Paham ya? Pertanyaan tolong di inilah yang telek sedikit lah. Ayo. Oke. Yesus Dirubah. diserahkan oleh orang Yahudi kepada Pilatus itu untuk dimatikan atau untuk dibunuh? Jawab. Yesus sudah menyerahkan diri, memang sudah dibuatkan. Pertanyaan saya, mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh atau untuk dimatikan? Jawab. Yesus bukan dibunuh. Ya, Hah? Yesus memang mati. Ya, untuk kita manusia yang berdosa. Mukiper, nenek Yesus mukiper memang kau mati. aja. Ya, kalau Auzubillahi dibunuh min tidak. zalik. Salah pertanyaanmu. Diulang lagi sampai benar. Enggak mau. Saya enggak mau seperti Anda, gila seperti Anda. Silakan teman-teman dilanjutkan. Salah. Saya enggak Di mana tipe mendapatkan jawaban Taruh, Anda? taruh, Ikut taruh, Paulus. taruh King. pengikut Paulus kayak gini. Saya enggak ini. Kalau gitu saya nanya Ya, satu silakan, pertanyaan, King. Bang Andi, King. silakan. Yesus itu, entar dulu King. Yesus itu di tiang salib dibunuh atau bunuh diri? Yesus tidak, Yesus bukan dibunuh, ya. Yesus mati di kayu salib. Oke, Ya. baik, mati. Yesus Siapa? salib. Udah cukup, Karena dia cukup. menyerahkan diri. Udah cukup. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang matikan Yesus di tiang salib? Siapakah yang matikan? Iya. Jelas di situ tentara Roma. Oke. Siapa lagi? Yang Oke. melakukan Bang Andi? Tentara Roma ini membunuh atau menyelamatkan? Katanya tidak dibunuh. Jelas di situ tentara Roma. Kena dia sama JPU. Andi, Kena dia sama JPU yang nanya, kena langsung. dimatikan. Tidak Jangan kata dibunuh. dibunuh ya. Dimatikan. Oke. Tidak dibunuh, Sekarang- dimatikan. Setelah saya bilang dimatikan, tentara Roma. Masya Allah, Al-Quran benar-benar hak. Silakan lanjut, Bang. Belajar dulu Ya. yang baik Bang Sumatera. Tanya lagi ya Pak King, Silakan, apapun, Bang. dengerin dulu Pak King. Apa fungsi tentara Romawi dalam hal kematian Yesus di tiang salib? Apa fungsi peranannya tentara Romawi? Iya, mematikan Yesus di kayu Ya salib. dibunuh. Udah Dia bukan dibunuh. dibunuh. Siapa yang kata dibunuh? Udah dibunuh Pak Jima, udah dijawab. Udah dibunuh. Siapa katakan dibunuh? Eh, Bang Andi Tapi malah aja katakan dimatikan. dibunuh. Udah dijawab. Udah dijawab Pak De, udah dijawab Pak De, dibunuh Ya, dimatikan ternyata. ya, bukan dibunuh ya.
Anda yang mengatakan dibunuh loh. Nggak dibunuh tapi dimatikan. Ya, oke. Nggak kenyang tapi perutnya penuh makanan gitu loh Bang Andi. Ya udah hilangkan kata dibunuh tapi dimatikan ya. Oke. Dimatikan. Jadi sebentar. Jadi dimatikan dengan dibunuh beda ya. Nggak mati Bang, tapi modar gitu loh ya. Oke. Jadi dimatikan dengan dibunuh beda ya. Beda dong. Beda memang dimatikan. Bang Andi ini satu sio ini Bang Andi ini, saya tahu arah pertanyaannya, tapi nggak apa-apa lah, ini saya Oke, layani. baik. Jadi tentara Romawi itulah yang mematikan Yesus, betul? Betul. Oke, baik. Pertanyaannya Bang Yuma tadi nih, atas kematian Yesus itu, ya, menghapus dosa atau mendatangkan dosa? Kematian Yesus di kayu salib itu menebus Enggak nanya itu. dari dosa, menebus manusia dari dosa. Berarti tidak. Ya. Jadi kematian Yesus itu adalah menebus dosa, bukan mendatangkan dosa. Bukan mendatangkan dosa, kok mendatangkan dosa, menebus manusia dari dosa. Baik. Apakah tentara Romawi yang membunuh Yesus ini berdosa atau tidak? Apakah menurut Bingung dia jawabnya. dengar dulu, apa pertanyaan Ya. jelas lagi? Saya ulang nih. Tentara Romawi yang mematikan Yesus ini berdosa atau tidak? Itu wilayahnya Tuhan itu. Apakah dia berdosa apa tidak? Dia nggak bisa jawab yang itu. Wilayahnya Tuhan. Ya, itu kekuasaan Tuhan itu. Oke, Ya. baik. Itu kekuasaan Tuhan. Oke. Tuhan yang Membunuh, mengatur semua dengarin itu. dulu. Mematikan, hilangkan kata membunuh ya. Mematikan seseorang itu berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Hah? Tidak berdosa, Bang. Tidak berdosa. King, saya ulang ya. Sendiri itu. Mema- Jawaban saya itu. mematikan orang, ya, mematikan orang yang Berdosa, tidak. Bang Dengerin Andi. dulu, Pak King. Membunuh Jadi, orang atau mematikan orang itu berdosa. Kenapa Berdosa tidak ya? Berdosa lah. berdosa. Artinya tentara Romawi yang mematikan Yesus berdosa. Jelas berdosa. Berdosa. Artinya adalah mematikan Yesus di tiang salib itu mendatangkan dosa, bukan menebus dosa. Jelas menebus dosa, Bang Andi. Kalau dibilang mendatangkan dosa, itu Tuhan sudah atur ya. Itu kita nggak bisa Tuhan udah atur. menyelami Ya. kehendak Pak Tuhan. King mah lucu ya. deh. Tidak ada yang bisa paham. Ya, Bang Andi ya. Seperti Iya. contoh, seorang pendeta atau seorang ustadz yang rajin memberi ceramah tiba-tiba kecelakaan. Udah nggak usah mati diputar-putar. Coba, Gini loh. Contoh saja. Iya, udah gak usah kasih contoh, nggak nyambung. Jadi kesimpulannya adalah tadi, dengerin King. Contoh saja, itu kan rahasia Tuhan. Siapa yang mau Kooperatif tahu? nanti Anda nanti hakim mengeluarkan Anda di persidangan. Oh, ini persidangan, nggak boleh berlete-lete. Dengerin. Bukan bertele-tele, itu contoh saja. Oh, bertele-tele ya, bukan berlete-lete. Ya udah. Jadi kesimpulannya adalah, ya, tentara Romawi yang mematikan Yesus mendatangkan dosa atau berdosa, betul? Kan tadi saya katakan itu sudah kehendak Tuhan. Kita manusia nggak Kehendak bisa. Tuhan lagi. Bandi, itu kehendak Oke. Tuhan loh. Bagi, kau ikuti lagi. Sesuatu sebentar, Bandi. Justru Terkadang berjasa dia, sesuatu Bang yang Andi. terjadi dalam Iya, hidup iya. kita, dalam kehidupan kita di dunia ya. Seperti saya katakan, saya orang pendeta, seorang ustadz yang rajin menyebarkan kebaikan. Kenapa lari ke Tiba-tiba sana? Nggak ada ustadz yang disalib. Sebentar aja dulu. Sebentar, itu contoh, itu kita nggak bisa paham itu kehendak Tuhan. Kalau manusia kenapa Tuhan begitu banyak? Sekarang ini lanjutlah. Dia cepat dipanggil. Udah cukup. Itu kehendak Tuhan kan? Mana bisa kita menyampaikan dengerin dulu pikiran kita? pertanyaan selanjutnya. Apa itu? Dengerin, apakah membunuh Yesus atau membunuh Yesus di tiang salib adalah kehendak Tuhan atau tidak? Sudah kehendak Tuhan, Bang. Kan itu Oke. sudah dijelaskan gitu. Yesus sudah mengatakan dia menyerahkan diri. Oke, udah kehendak Tuhan udah dijawab. Hanya- Apakah kehendak Tuhan itu boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh, sudah jelas sekali. Tidak boleh. Kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa dia berkehendak lagi gitu loh?
Aduh. Orang tidak bersalah harus dibunuh. Itu jelas. Ini kalau dalam persidangan ini gua kasih pasal berlapis bener enggak? Gua ponis. Ya. Gua ponis maksimal. Barat mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu dosa. Oke, jadi Ya. membunuh, Nah, jadi Anda mau bawa, jadi ya kalau Anda udah bawa cukup. kaitannya dengan kematian Yesus di kayu salib, kita Ya tidak bisa artinya pahami. adalah, Pak King, artinya Tuhan sudah atur adalah, semua itu. iya, Kita berbeda. mematikan Yesus di tiang salib, melanggar perintah Tuhan, betul apa betul? Kan saya katakan Bang Bang Andi, itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa selami itu maksud Tuhan semua. Tapi memang sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, di perjanjian lama, ia akan mati di kayu salib. Oke, siapa yang menubuatkan Yesus mati? Ada di kitab Yesaya, memang sudah dinubuatkan. Ya siapa orang itu? Siapa orang itu? Ada nubuatan. Siapa orang itu yang menubuatkan Yesus? Siapa? Ya, Nabi Yesaya. Orang Yesaya menubuatkan Tuhan mau mati. Memang sudah dinubuatkan dia akan mati. Ya siapa yang menubuatkan? Nabi Yesaya. Oh, jadi Nabi yang menubuatkan Tuhan mau mati. Memang sudah tertulis di situ bahwa dia akan mati. Oke. Dia sudah mengatakan telah lahir, ya kan? Makanya tadi perbincangan Anda mengatakan telah lahir. Itu nubuatan. Seakan-akan dia menyaksikan. Sudah lahir kok nubuatan, udah kejadian kok nubuatan. Parah ini benar-benar. Itu belum terjadi. King, kapan Anda sih? mengatakan telah lahir, Kapan telah sih King lahir. bisa lurus-lurus berdiskusi Itu kan gitu? pertanyaannya Bang Suma itu yang nggak selesai. Kan itu nubuatan, itu seperti ramalan. Itu akan terjadi. Oke. Itu telah terjadi. Sekali lagi, terakhir nih kok King. Terakhir nih dengerin dulu gantian. Tolong Dengan gue itu tunjukkan, sama lah, tawar apa? King dengerin. Pertanyaanmu. King, tolong tunjukkan satu data aja di Bible boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Silakan. Tidak ada, Bang Andi. Tidak ada. Tidak ada. Berarti membunuh Yesus yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan, betul? Itu sudah kehendak Tuhan, Bang Andi. Sudah diatur, sudah dinubuatkan. Kita manusia nggak bisa. Ya. Sebentar dulu, Banyuma. Entar dulu, Banyuma. Tuhan. YouTube-nya kenapa, Banyuma? Ya. Banyuma YouTube kenapa? Iya, lagi dibenerin Bang Andi. Oh ya. Oh, Jaringan sebentar. tadi wifi tiba-tiba turun. Oke ya, jadi jelas ya. Ternyata Baginda Muhammad juga pernah berbuat dosa. Walaupun memang dia sudah diampuni. Tapi dia pernah Ya, berbuat terserah dosa. lu lah. Itu pertanyaannya, jelas Oke, kan? oke. Anda sudah paham? Baik. Oke. Kalau Bagaimana terakhir Anda nih, masalah dosa lagi nih. Apakah Yesus itu punya dosa? Yesus tidak ada dosa. Tunjukkan di mana dosa Yesus. Ya, Coba, Bang. tunjukkan Pade. Silakan. Yesus Tunjukkan. pernah menyuruh muridnya mengambil keledai orang tanpa izin, itu nggak dosa? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, gini, Ustaz nih kayaknya nih, Ustaz Sugi ya. Gini, Anda selalu mengatakan di setiap perdebatan dosa Yesus itu adalah pada saat dia menyuruh muridnya mengambil keledai di suatu desa, ya. Nah, dengar dulu ya, saya kasih tahu ya. Yesus sudah tahu ya akan ada keledai di dalam di daerah itu di kampung itu ya. Dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai itu. Halo? Itu ada izinnya enggak? Itu yang saya tanyakan. Disuruh izin enggak? Sebentar dulu. Enggak, saya tanya, enggak usah kemana-mana. Saya tanya. Pertanyaan saya ketika Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang, itu ada perintah izin atau tidak? Itu jawab. Perintah izin dari mana? Ya Yesus menyuruh izin kepada yang punya atau tidak? Jadi gini, sebentar jangan dipotong dulu. Nah, saya tanya itu aja, jawab aja, jawab. Yesus Tidak perlu dia memerintahkan. memakai izin karena dia adalah Tuhan, dia tahu ya ada keledai di dalam. Memang dia sudah lihat itu keledai belum kan? Itu diceritakan di situ. Dia Tuhan bisa aja langsung menciptakan keledai di situ. Lah itu Tanpa keledai ada itu. pemiliknya. Oh, nggak Dia ada kan- pemiliknya. dia Oh, keledai itu nggak ada pemiliknya menurutmu? Saya tanya Bisa aja bentar. Saya tanya keledai itu ada pemiliknya atau tidak? Gigi, dengar dulu saya ngomong. Saya ya. tanya keledai itu ada yang punya atau tidak? Dia kan memang mengatakan kalau ada yang bertanya. Saya tanya keledai itu ada yang punya atau tidak?
Tidak Itu aja. apa ada atau tidak dijelaskan di situ, Sugi. Dengar ya, Loh. saya kasih tahu. Dia sudah Coba tahu kamu bahwa jawab itu dengan akan tegas. ada keledai. Coba kamu jawab dengan tegas. Keledai itu ada yang punya atau tidak? Itu aja. Dia menyuruh berarti tidak ada yang punya. Oke, Ada. baca Lukas 19 ayat 33. Baca. Lukas Coba 19:33. Baca. Coba bacalah, Anda yang mendalilkan yang buktikan. Oke, saya bacakan ya. Baca. Lukas 19 ayat 33. Oke, kita baca ya. Katanya nggak ada yang punya, kata dia. Kalau ada yang punya, menyuruh mengambil tanpa izin, berarti Yesus nyuruh-nyuri, dan itu perbuatan dosa. Oke. Lukas 19 ayat 33. Dengar baik-baik. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai, jedor. Ya, berkatalah orang yang punya keledai, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Katamu nggak ada yang punya. Ini ada yang punya. Menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin itu nyolong, memerintah nyolong. Ya, Anda nggak bisa mengelak dari sini, nggak bisa. Kecuali Anda bisa menunjukkan kepada saya ada perintah Yesus untuk izin terlebih dahulu kepada yang punya. Oke. Sekarang saya jawab ya. Sugi, jangan potong ya. Oke, saya jawab. Adakah keberatan dari pemilik bahwa Saya jangan tidak mengambil adakah keberatan dari pemilik? Saya tidak mempermasalahkan itu dari awal, dengar. Dari awal yang saya permasalahkan adalah perintahnya. Ya, bukan masalah Kalau keberatan ada atau tidak. keberatan, Sugi, Hush. dengar dulu. Perintah Ya. yang saya Maksudmu. permasalahkan adalah perintah. Yesus berpesan Ya. kepada muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat. Lepaskan, bawa kemari. Itu ada perintah izin atau tidak? Sampai di situ dulu. Ya. Oke, saya jawab. Sudah ya? Oke ya. Sekarang masalah izin atau tidak, tapi tidak ada keberatan dari pemilik. Ya, itu bukan suatu tuntutan. Ya, berarti dia menyerahkan dengan ikhlas keledai itu. Nah, karena Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah ketika seseorang menyuruh mengambil tanpa izin, itu namanya maling. Ngerti? Yang saya permasalahkan perintahnya itu tadi loh. Coba tunjukkan ya kepada saya Yesus memerintahkan untuk izin terlebih dahulu. Kalau ada perintah untuk izin terlebih dahulu, maka tidak bisa dikatakan kategori maling. Tetapi kalau tidak ada perintah untuk izin terlebih dahulu, maka itu kategorinya maling. Lalu kita lihat kronologinya, kita lihat perbuatan murid-murid itu. Ketika para murid melepaskan keledai itu, yang punya bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ini menunjukkan bahwa yang punya ini tidak tahu menau bahwa keledainya itu mau diambil. Perbuatan yang dilakukan para murid ini adalah maling, kepergok. Ketika kepergok, lalu apa kata para murid? Seperti yang dipesan Yesus. Apa katanya? Tuhan membutuhkan, nanti akan dikembalikan. Itu namanya maling kepergok. Yang saya minta adalah izinnya. Ada ndak perintah izin kepada yang punya? Ada? Sudah, gantian. Oke, Ya, saya jadi tanya potong ya. ada tidak? Ada Masalah tidak izin, perintah tidak ada untuk izin? Tidak ada masalah. Ah, Sebentar, berarti Sugi. maling. Sudah Dengar dulu. stop, Tidak ada. sudah Tidak cukup. keberatan. Kalau Saya kasih saya contoh, nggak analogi. mempermasalahkan, Diam dulu. Udah, saya sekarang tidak diam aja. mempermasalahkan Sekarang saya orangnya gantian, keberatan atau gantian. tidak. Sekarang saya Yang- jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Dengar. Kamu menjelaskan Saya kasih yang contoh. tidak saya minta. Kamu menjelaskan yang tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah perintahnya. Adakah perintah di situ izin atau tidak? Kalau tidak, maling, sudah stop, nggak usah dibahas lagi. Ya, itu namanya pendosa besar, maling punya orang. Udah. Kecuali Anda bisa menunjukkan izin, baru bisa menggagalkan tuduhan saya. Kalau enggak, Yesus terbukti maling. Selesai, udah. Artinya gitu Pak De, komunikasi antara Yesus dan yang punya itu nggak ada ya Pak De ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu Nanti maling setelah namanya. nanti setelah ketangkap basah baru izin, betul? Ya, Jadi Itu maling. jadi artinya dalam hukum ini menstreanya itu nggak ada izin. Nanti kalau sudah ada yang punya menegur baru izin kan gitu. betul. Jadi Tapi
Jadi tindakan perintahnya pertama, Iya. tindakan pertama jelas maling. Iya. Tindakan pertama maling. Jadi perintahnya itu tidak ada izin, tapi dalam perjalanan empunya menangkap basa baru izin. Nah, itu namanya Gitu. maling kepergok. Nah, betul. Cara ngelesnya seperti itu. Dan berjanji akan mengembalikannya, sampai sekarang belum dikembalikan, Pak De. Iya, nggak ada ya yang dikembalikan itu. Ah gitu Pak King. Udahlah Pak King, jangan diputar lah. Ini kalau dibawa ke persidangan Pak King kalah loh, bener. Angkat bendera putih Pak King. Nah, mengenai surah Al-Anfal itu, ya makanya untuk mengerti ayat itu baca asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya tidak ada kaitannya dengan perang Hunain, itu berkaitan dengan perang Uhud, di mana ya Ubay bin Ka'ab ini berjanji akan membunuh Rasulullah. Ya, kalau kita lihat nih asbabun nuzulnya nih, saya bacakan asbabun nuzulnya ya. Nah, asbabun nuzul surah Al-Anfal ini dia entah dapat dari mana itu, coba Anda sebutkan sumbernya, terus sanadnya seperti apa. Nah, ini saya bacakan asbabun nuzulnya. Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Musyab dari bapaknya, ia berkata, dalam perang Uhud Ubay bin Ka'ab mendatangi Nabi, lalu orang-orang pun membiarkannya. Lantas Mus'ab bin Umar menghadapinya. Rasulullah SAW melihat tulang selangka Ubay dari celah antara baju besi dan helm besinya. Lalu beliau menikamnya dengan tombaknya. Seketika Ubay tersungkur dan dari kudanya, dan tikaman tersebut tidak mengeluarkan darah. Hanya saja tikaman itu berhasil mematahkan tulang rusuknya. Para sahabat pun datang pada saat ia melenguh seperti sapi. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu lemah? Itu hanya takaran saja." Ubay pun menuturkan kepada mereka sabda Rasulullah, "Tetapi aku yang akan membunuh Ubay." Selanjutnya Ubay berkata, "Demi zat yang diriku ada di tangannya, seandainya rasa sakit ini menimpa penduduk Zilmajaz, pasti mereka semua mati." Ubay pun mati sebelum tiba di Mekah. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang melempar. Nah, ini ayatnya ya. Jadi harus jelas asal usulnya itu dari mana. Ini berbicara tentang perang Uhud, enggak berbicara tentang perang Hunain. Gitu loh. Melempar kerikil di mana ada sebab nusul seperti itu. Jadi Rasulullah ini sama sekali nggak ada kesombongan di sini. Nggak ada. Rasulullah itu hanya melemparkan perang Uhud, bukan perang Badar. Perang ada juga yang mengatakan perang Badar, tapi ini berbicara tentang perang Uhud. Tapi saudara kita ini si King sudah perang batin, gimana itu? Jadi nggak ada kesombongan Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan aku yang membunuhnya, tapi Ubay bin Ka'ab yang mengatakan apa di sini tadi, tetapi aku yang akan membunuh Ubay. Ini kan terjadi tantangan nih. Ketika itu kan Ubay bin Ka'ab itu memelihara kudanya ya supaya sehat, supaya gemuk. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu memelihara kudamu sampai seperti itu?" "Ini akan aku gunakan di peperangan nanti untuk membunuhmu. Bukan kamu yang membunuh aku, tapi aku yang akan membunuh kamu." Itu terjadi tantangan itu. Dan ternyata benar, setelah perang Uhud itu Rasulullah hanya melemparkan tombaknya dan hanya nyerempet, bahkan tidak mengeluarkan darah. Tapi itu menyebabkan kematian. Maka Allah menerangkan, bukan kamu yang membunuh, tapi aku yang membunuh, aku yang melempar. Begitu. Lanjut. Aduh, kok pada diam? Pak King, saya pengen banget kalau Rasulullah itu berdosa. Oh, enggak ada, Rasulullah enggak ada dosa, sama sekali enggak ada. Makanya dipaksain tadi, disombongkan lah apalah. Rasulullah itu ya, ada rasa tidak senang saja, ya, itu langsung ditegur oleh Allah. Bagaimana dia bisa berbuat dosa? Ya, ketika melihat perempuan buta itu,
Rasulullah ada rasa tidak senang, langsung ditegur oleh Allah. Jadi tidak sampai terjadi perbuatan dosa, nggak ada Rasulullah itu. Apa artinya maksum Pak De? Apa artinya maksum Pak De? Maksum itu dosa. Rasulullah itu sudah terjaga dari dosa. Masa Allah. Itu maksum. Halo, Ustaz Sugi. Coba baca tadi yang saya katakan. BS Masih hidup, baginya masih hidup. Ya. Suruh buka ini Coba lagi baca dulu Al-Fat ayat 2. Di QS Al-Fat ayat 2. Yang udah dijelasin tadi sama Bang Kan udah Juma. dijelasin sama Bang Juma. Ya. Itu jaminan Menghadap dosamu. Allah. Iya. Yang telah engkau lakukan ya pada masa lalu dan yang akan datang itu sudah jelas di situ. Itu di Al-Quran sendiri. Itu jaminan Bukan hadis. dari Allah bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Jaminan tidak apa? akan Nabi Muhammad itu berdosa, tidak berdosa. akan berdosa. Tidak ada. Dosa apa di masa lalu? Dosa apa di masa lalu? Tunjukkan kepada saya. Bukan di situ, Tunjukkan. Al-Fat ayat. Iya. Aku tunjukkan. Kalau ada tunjukkan, ya. dosanya di masa lalu, apa dosanya? Tapi Apa? betul kan ada Udah tertulis ini. ditutup Ini juga. salah nih. Dosa. Aduh. Ayat Al-Fat ayat 2. Salah nih. Itu Menurut kamu. jaminan dari Salah. itu jaminan Salah dari itu ya? Allah bahwa dia tidak akan berbuat dosa. Tapi ini Kenapa? dikatakan ampun Karena Allah ampun sudah dosamu. menjaganya, gitu loh. Udah di Ampun. sekarang gini loh, tunjukkan Bapak. dosanya. Seperti saya contoh tadi menunjukkan dosanya Yesus, dia pernah menyuruh muridnya mencuri keledai. Coba tunjukkan kepada saya dosanya Nabi Muhammad apa? Ayo ditulis di mana? Oke ya. Ya. Oke ya. Saya bacakan dulu ya. WS Al-Fat ayat 2. Udah itu jangan dibaca lagi. Saya minta ampunan kepadamu. Saya minta terhadap pembuktian. dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Saya Ya. minta pembuktian. Pembuktian Oke, kepada sekarang saya saya, tunjukkan Rasulullah itu berdosa. Silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Pembuktian sekarang, Saya tunjukkan. Mm-mm. Oke, sekarang. Itu perang Badar. Pernah dengar perang Badar? Pernah dengar? Iya, Tahu iya, perang Badar? ada apa perang Badar ya? Nah, Hmm. pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah itu berjumlah 313 orang, betul? Mm-mm. Dan pasukan Quraisy itu 1000 orang. Hmm. Ya, apakah adil apa tidak? Seimbang nggak itu pertempuran itu? Tidak. Seimbang? Mm-mm. Jelas tidak kan? Tidak. Itu sama dengan 313 dibanding 1000 itu luar biasa perbandingan jauh Iya, sekali. itulah hebatnya Ya kan? Islam bisa menang lalu- lawan 1000 orang. Betul. Tapi Rasulullah sempat ragu, makanya dia berdoa. Dengar Nah, ya, dia berdoa itu berdosa ya? Nah, dia berdoa. Tidak, dengar dulu. Mau dengar doanya Rasulullah? Dengar, mau Iya. dengar doanya? Sejak Nah, kapan orang berdoa itu berdosa ya? Nah, dengar dulu doanya. Baru kamu disimpulkan. Ya Allah, jika engkau tidak membinasakan pasukan itu orang-orang kafir, niscaya engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Apa itu tidak jelas menunjukkan menantang Tuhan, meragukan Tidak. kemampuan Tuhan? Oh tidak, itu berdoa kok. Berdoa artinya Iya, berdoa, tapi kenapa dia artinya mengatakan, apa? niscaya engkau Artinya tidak akan disembah? dengar. Artinya Niscaya Rasulullah engkau di tidak situ, dengar dulu. Tadi udah Silakan. dijelasin sama Bang Suma. Rasulullah itu di situ itu mengkhawatirkan sebagai manusia wajar Iya. dong. Khawatir. Wajar. Ya. Ya, wajar. Khawatir Betul. kalau seandainya umat Islam itu kalah, maka selesailah sudah. Ya, tidak Ya. ada risalah lagi. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Orang khawatir kok berdosa ini gimana ceritanya gitu loh. Itu terlalu Nah, kamu oke. buat-buat. Sementara Yesus yang jelas-jelas menyuruh muridnya nyuri keledai, kamu bilang Jangan tidak kesana kesini dulu, berdosa. ini dulu. Ini kamu Dengar dulu, buat-buat. oke? Itu orang yang oke. apa namanya? Orang yang berdoa kok dibilang berdosa gimana sih? Cara pikirmu itu? Oke, sudah. Oke. Jadi gini, dia Baginda merasa khawatir atau dia merasa gundah ya, tidak akan memenangkan perang itu. Tapi kalau Tuhan di pihaknya dia percaya diri dong, semangat dong, Tuhan di belakangku. Kenapa aku harus khawatir? Ya, nah sampai dia mengatakan lagi engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Itu sudah kesalahan. Ya, itu meragukan, makanya Allah menegur dia. Ya,
Oh, apa Tuhan menegur dia dengan ayat ya. Dari mana engkau tahu wahai Rasulullah jika aku tidak akan Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Khusus. Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Wis, ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ini perkataan dengar dulu. Kamu tadi ngomong ayat. Kalau ayat berarti ada di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Bukan itu hadis Tadi ngomong ayat. Sekarang ngomong hadis. Oke, kalau itu hadis. Oke, kalau itu hadis diriwayatkan oleh siapa? Silakan. Di mana itu hadis itu, di mana diriwayatkan? Tadi ayat katanya. Saya kejar ayat mana? Oh, itu hadis. Sekarang kalau hadis diriwayatkan oleh siapa? Ayo, sini. Dengar ya, Sugi ya. Kamu jangan tipu-tipu. Kamu jangan tipu. Jangan lari. Jangan lari. Santai aja. Tadi Anda menyebut ayat, saya kejar. Di mana ayatnya? Anda lari ke hadis. Sekarang saya tanya, hadis apa? Riwayatnya siapa? Ayo sini cepetan. Oke, Sugi ya. Sebentar Sugi ya. Sugi, aku kasih Langsung lihat disebut ya. hadisnya dulu, Kak. Hadis apa? Kamu lihat jelas ya. Ini sumbernya nih. Oh, saya tanya hadis. Bergeser dulu. Udah. Saya nggak mau melayani. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan hadis, kamu saya suruh turunkan. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan hadisnya, kamu turun aja. Nggak usah debat sama saya. King nggak Saya bisa nggak melayani begitu, King. orang penipu. Saya nggak melayani penipu. King. Tadi dia sudah menipu pakai ayat. Itu ada ayatnya saya kejar. Mana ayatnya? Lari ke hadis. Sekarang hadisnya hadis apa? Kamu dengar dulu. Nggak bisa, King. Hadis apa? Hadis apa? Harus Tunjuk hadis tunjukkan apa? hadisnya, King. Riwayat dari siapa? Ya yang adil dong, Bang Andi. Ayo, Bang Andi. Loh, Kenapa kamu yang mau menipu saya, begitu saya kejar, kenapa kamu begitu? Oke, sebut hadisnya. Sebut hadisnya. Saya pakai data. Iya, hadisnya hadis apa? Udah turunin. Dadah. Turun. Udah, saya nggak mau ditipu. Turun. Ini kalau izin nih, Udah. Turun. ini perintah ya, saya harus laksanakan, King. Sorry aja. Nggak ada debat seperti itu. Dia tadi menipu kan? Ada ayatnya begini, ya? Saya tanya ayatnya mana? Lari ke hadis. Hadis siapa? Siapa yang meriwayatkan? Muter-muter kayak anjing mengejar ekor. Nggak bisa kau sama Sugi Kristologi seperti itu. Nggak akan lengah kau. Saya kejar kau. Seperti contoh tadi ketika kamu bawa surat Al-Anfal ayat 17. Entah data dari mana yang kau bawa itu, melempar kerikil dan sebagainya. Nggak ada seperti itu. Karena sebab nuzulnya tidak berbicara tentang surah perang Hunain. Itu berbicara tentang perang Uhud. Ngawur aja. Kau boleh nipu orang lain sama Sugi Kristologi, nggak akan lolos kau, nggak bisa. Enak aja. Kristen kalau nggak nipu agamanya nggak laku. Makanya dia berusaha bagaimana Nabi Muhammad itu berdosa. Dia berusaha keras. Sementara yang jelas-jelas di depan matanya ayat yang mengatakan Yesus memerintahkan nyolong kepada muridnya, diakui itu tidak perbuatan dosa. Muter-muter kesana kemari. Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan ngapain kalau dia aja nyolong? Gue mikir. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa kalau dia aja nyolong? Ngerti? Akhi, Ya. saya mau bertanya. Boleh dong? Boleh, saya jawab. Lanjut. Manusia di atas muka bumi ini yang paling banyak menanggung dosa siapa? Yesus. lah. Dosa curi ayam ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa membunuh? Yesus. Kalau misalnya ada orang Roma yang percaya kepada Paulus, orang Roma ini selesai memperkosa ibu kandungnya sendiri, dosanya ditebus oleh siapa? Yesus. Kalau memperkosa anak kandungnya, Yesus. jadi pada diri Yesus itu banyak dosa. Wah iyalah. Semua dosa ditanggung oleh dia. Orang Terus dia- terus kalau dia banyak menanggung dosa, dia harus kemana? Neraka. Ngapain? Mempertanggungjawabkan Pakai air dosanya. tinja, direbus pakai air tinja. Jadi kurang ajar kali mereka ya.
Mereka yang ke surga bersama dengan perempuan-perempuan bodoh, Yesusnya disuruh ke neraka. Allah, kan sama, ibaratkan saya punya utang di Pegadaian, terus utang saya itu ditebus oleh Akhi Sugi. Kemana Akhi Sugi harus membayarnya? Ke Pegadaian. Ya kepada Pegadaian dan gitu. Nah sekarang kalau dosa itu tempatnya di mana? Dicuci di mana? Dibersihkan di mana? Neraka. Nah, kalau Yesus menanggung dosa itu berarti Yesus harus kemana? Nah, di neraka selama-lamanya. Kalau cuma 3 hari mah ngeprank itu. Gitu ya. Ngeprank. Ya bersyukurlah kita ini menjadi seorang muslim ya. Ya sama gini Akhi punya utang, ya kan? Iya. Saya tebus. 3 Iya. hari kemudian uang itu saya tarik lagi. Nah, berarti Anda Ya, kurang kan- ajar dong. Kurang ajar dong. Artinya saya lagi yang ditagih nanti utang itu Iya. kembali. Kan gitu. Wah. Mana bisa kalau memang dia itu menebus ya selamanya dia seharusnya mati. Ini ndak bangkit di hari ketiga, berarti saya bayarin, saya tarik lagi. Nah, gitu. Ibaratnya seperti itu dia. Iya betul. Jadi harusnya dia mati terus ya. Mati terus di neraka selama-lamanya baru. Itu namanya menggantikan. Iya. Selayaknya orang Yahudi dan orang Kristen, orang Nasrani yang memang melakukan dosa terhadap pencipta langit dan bumi, yang kemudian menjadi tebusan bagi kita ya di neraka, betul ya. Itu betul itu. Dia di neraka selama-lamanya jadinya. Berarti Yesus di neraka. Selama-lamanya seharusnya. Karena dia yang menanggung dosa gitu ya. Betul. Iya, Ibaratnya gini, ya kan, ada orang mau dihukum pancung nih. Nah, orang ini minta waktu untuk menemui keluarganya. Nah, tentu Algojo ini ragu dong. Wah, ini nanti kalau saya lepaskan bisa-bisa nggak balik lagi. Lalu ada orang yang menjamin, saya jaminannya, kalau dia nggak datang saya yang penggantinya. Ya saya, kalau dia nggak datang ya saya yang dihukum mati untuk selama-lamanya, begitu. Ya, berarti Yesus ini di neraka ya. Seharusnya. Halo. Iya. Kok Jabir kali muncung babi di situ ya? Ini apa lonte satu ini? Iya. Lonte. Jangan terpancing, Kenapa Pade. kau lonte? Pade jangan terpancing, Mama Pade. kau lonte. Lonte. Wes. Tolong di sini bukan tempat lonte. Lonte itu tempatnya di Jangan apa? terpancing, Pade. Ya, udah. Diturunin Pade. Pade jangan Udah terpancing ya. diturunin Pade, udah. Iya. Udah. Lonte itu tempatnya di Pade. lokalisasi, bukan di sini ya. Pade. Udah nih. Pade. Ada yang baik-baik nih. Pero, silakan Pero. Ya, terima kasih udah diizinkan naik ya. Ya. Bang, saya mau nanya kalau bisa ke Bang Juma lah. Ya, silakan. Peru agama apa? Kristen. Oh, Kristen lanjut. Mengenai ini Bang, apa? Dajjal gitu. Dajjal. Iya, jadi kan saya pun kurang paham, hanya sekedar tahu sedikit. Itu Dajjal memang udah pernah ada lahir atau kayak mana Bang? Tolong dijelaskan Bang. Dajjal pernah lahir. Enggak, apakah saya salah atau apa? Tolong direvisi lah gitu. Dajjal yang sering kita dengar Dajjal mata satu ya gitu ya. Iya. Tolong dijelaskan Bang kayak mana Bang? Apanya yang dijelaskan, Bang? Dulu kan pernah saya dengar, apakah saya salah? Tolong direvisi lah gitu kan. Saya kan nggak kurang paham gitu. Katanya dulu ada seorang anak lahir, itu terjadi, saya salah tah. Tolonglah, ini kan saya diskusi gitu kan. Seorang anak lahir katanya terjadi gempa gitu, dia lahir, dia nggak mau nyusu dari ibunya sampai ibunya ini sakit meninggal gitu, baru kelakuan anaknya nggak betul. Apakah itu yang Dajjal gitu Bang? Kalau kita berbicara mengenai Dajjal, itu tidak ada kita temukan di dalam Al-Quran seperti itu adanya. Tuh, jadi di mana Bang ya? Iya, kita
kita nggak pernah, saya sendiri tidak pernah memahami itu, bahwa ada bayi lahir kemudian lalu bayi ini dianggap sebagai Dajjal. Itu tidak seperti itu yang diterangkan kemudian. Iya. Tapi Iya. saya pernah dengar loh bang. Tapi lupa pula aku di mana kemarin ku bahas. Mungkin Hisugi pernah mendengarkan? Kalau yang kami tahu, Dajjal itu adalah nabi palsu, dia adalah pendusta yang menyesatkan manusia. Ya, jadi dia menyesatkan dengan kesesatan yang menggoda manusia melalui mukjizat yang ada pada dirinya sebagai tanda-tanda yang diberikan kepadanya, ya, yang mana inti daripada tanda-tanda itu adalah beliau si Dajjal ini mampu kemudian melakukan mukjizat-mukjizat seperti itu bang. Jadi Dajjal ini menjadi gelar kemudian kepada Mesias palsu yang berbohong, kemudian bermata satu, yang mahir di dalam menipu dan menyesatkan manusia. Oh, Gitu bang. Bukan kalau mata satu itu kan bang ada pemahamannya gini, kita sepele sama orang aja pun sebenarnya kita udah seperti Dajjal katanya gitu kan. Gitu, karena Tuhan tadi atau Allah tadi sudah memberi kita dua mata. Sebenarnya gini, pengertian mata tadi kan kalau saya nggak salah mata kita yang dua sama mata hati gitu kan. Iya. Tapi pernah bang saya dengar, apa saya lupa aku kemarin itu, entah saya dengar atau saya baca, dia lahir, pada saat dia lahir dia terjadi gempa lah, Pak, lokasinya di mana saya kurang tahu lah. Baru dia nggak mau menyusu dari ibunya, terakhir ibunya sakit mati gitu loh. Siapa yang mati? Ibunya bang. Terus Dajjalnya hidup. Dia hidup, diurus sama orang lain, tapi kelakuannya pun memang nggak seperti anak biasa, bikin kerusuhan, macam ribut, berantem gitu. Apa saya salah ya? Di mana kejadiannya? Lupa bang, tapi pernah dengar aku gitu, apakah entah ceramah entah apa gitu, kurang lupa aku betul. Mungkin teman-teman muslim bisa menjelaskan yang dimaksud ini, ngerti enggak? Paham enggak ini? Hisugi mungkin paham. Iya, memang ada cerita-cerita semacam itu ya, bahwa Dajjal itu adalah ya Samiri itu. Ya, Ya, dia itu dilahirkan dari sama Nabi Musa. hubungan sedarah gitu kan. Tapi saya belum menemukan dalil yang sahih, hadis yang sahih soal itu gitu. Jadi saya nggak berani bicara banyak gitu. Masih saya cari sumbernya, yang sahih itu dari siapa gitu. Iya, jadi kan Cuma terkait Dajjal yang sahih yaitu siapa, Damiri ya, yang ketemu di apa itu, yang ketika melakukan pelayaran dia terdampar di pulau asing itu. Miri, Samiri. Bukan. Ada Miri, orang Kristen itu, yang ketemu apa hewan yang namanya jazazah itu loh. Itu ada itu memang. Ya, kalau saya sendiri kalau ditanya mengenai Dajjal itu, ya mohon maaf, saya harus mengatakan Dajjalnya itu adalah Paulus. Sama seperti Samiri pada masa Nabi Musa. Pada zaman kemudian Nabi Isa, ya Paulus ini yang dimaksud dengan Dajjal. Kalau kita lihat di dalam hadis Muslim, di situ dikatakan bahwa Dajjal akan bermata satu, buta di mata kirinya, ya kan? Seperti itu dia, Pak. Akan memiliki rambut tebal. Nah, sementara Paulus kan botak, tidak tebal rambutnya, berarti nggak salah. Nah, tapi kalau berbicara mengenai pengajarannya kemudian, ya ada kesamaannya, gitu loh. Ada kesamaannya. Kenapa saya katakan ada kesamaannya? Karena tujuannya adalah menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Itu Dajjal. Tujuannya itu begitu. Dan dia adalah pengajar palsu. Dengan dibingkai oleh mujizat-mujizat, kemudian dia banyak menyesatkan manusia. Dia penipu, dia berbohong,
dan menjadikan orang lain juga ikut menjadi pembohong dan penipu. Berarti hanya sebagai ini aja bang ya, apa namanya, kayak Tapi ada perumpamaan aja typing ya. di bawah bang, katanya Dajjal itu si Rasmiri katanya bang. Aku baca typing ya bang. Siapa? Miri. Si Samiri. Rasmi. Rasmi Rasmi. Iya. Lanjut, Vero lanjut. nggak ada pertanyaan lain biar selain yang ini. Enggak bang, aku hanya penasaran di itu aja karena kan lupa aku apakah Map cakap mendiang abang itu yang ustadz yang cerita sama aku gitu loh. Cuma kurang jelas aku kemarin memahaminya Dajjal ini tadi gitu loh. Karena kan jujur aja lah ya kan, gue bilang yang bikin aku tobat itu memang ya seorang abang, aku nggak tahu lah sebutan di Muslim, dia yang mengajar pengajian bapak-bapak lah kalau di sini gitu. Kalau untuk Muslim sebutannya apa tuh bang? Yang mengajar ngaji orang tua lah bapak-bapak. Ustadz lah gitu. Aku sering bercerita sama bang itu tukar pikiran, apalagi aku lagi ada masalah gitu. Karena memang ya terlalu banyak beban hidup lah gitu, yang nggak terima kenyataan hidup. No deh, oke, sebentar. Ini Bang Juma Sidarto ini tadi bertyping katanya yang menyesatkan itu Muhammad, itu Dajjal. Darto yang ngomong, makanya aku jambak. Darto. Kalau itu tak omongan yang nggak apa nih, yang nggak berilmu. Vero, diam dulu Bang Vero. Pertanyaan tuh. Silakan Darto. Alasannya menyesatkannya di mana? Alasanmu bilang Paulus menyesatkan apa? Karena dia adalah pembinasa keji. Karena Muhammad itu tukang lonte. Kenapa? Waduh, nggak layak diskusi lah. Turunkan. Nggak layak diskusi lah orang kayak gini, jangan. Nggak layak. Permusuhan jadinya. Turunkan. Ini room terhormat ya, ini room terhormat. Lagian anak-anak lonte dinaikin ngapain? Ih bang, jangan lah kayak gitu kita ngomong. Lah orang dia yang menuduh Nabi kok. Enggak loh, sebenarnya ya aku kayaknya baru 2 kali lah aku dinaikkan Bang Juma ini. Ntar dulu Vero ya. Ya. Ini orang Kristen sebagian di Indonesia ini kayaknya akalnya mati gitu loh ya. Kenapa? Dia hidup bernapas di Republik Indonesia ini, menikmati kemerdekaan dengan jasa siapa? Jasa umat Islam. Hampir 99,9% pejuang itu mengusir Belanda yang membawa Bible. Mereka adalah seorang Muslim semua, pejuang. Begitu. Siapa yang mengajari mereka? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Indonesia merdeka, Anda bisa menghirup udara segar di Indonesia. Di mana kepalamu kau simpan? Kalau Anda membenci Nabi Muhammad SAW, keluar dari Indonesia. Pergilah bersama penjajah di Belanda sana. Itu kira-kira pengantar dari saya. Semoga mereka tercerahkan semua nih. Jadi bang, mengenai Dajjal tadi itu hanya sebagai perumpamaan tentang ini ya, apa kayak contoh lah nabi-nabi palsu ya gitu, bukan ada bentuknya memang nyata gitu, enggak? Kalau di dalam Al-Quran itu disiratkan memang nyata. Nah itu bang, kayaknya memang ada loh bang. Memang nyata itu bang. Ini Iya, nyata. ada hadis Bukhari itu berkata dia berbentuk manusia. Nih dari dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak taunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalir air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, tak taunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatam, laki-laki dari Bani Guza'ah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis kedua dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting, buta, sebelah mata, terhapus mata, tidak menonjol dan tidak
mata cekung. Jika disamarkan kepadamu, maka ketahuilah bahwa Rob kamu tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Banyak ini hadis-hadisnya. Itu menunjukkan memang Dajjal itu ya sosok manusia ada. Ada kan, Gitu. Bang? Aku pun Ada. cuma lupa aku baca atau aku diceritai gitu, karena kan gini Bang, aku ini Nasrani, cuma kalau untuk mengolok-ngolok agama aku nggak mungkin, karena kami aja, abangku, kakakku itu Islam loh, betul. Cuma gini Bang, yang tidak saya ketahui itu asal usulnya. Kalau manusianya ada, gitu loh, asal usulnya saya nggak tahu karena masih simpang siur mengenai Dajjal ini adalah bayi yang dilahirkan dari perkawinan sedarah, ya. Lalu nanti bayi itu oleh Allah, malaikat Jibril untuk merawatnya, jadilah Samiri dan seterusnya. Nah itu saya belum ketemu sumbernya yang jelas gitu Bang. Oh, Ya. ini aku kan bertanya kan, bukan berdebat, bertanya. Kalau cerita, entah cerita tak aku baca lah, rasaku kan lupa aku gini. Dia hanya bisa dikalahkan kalau di Muslim itu Isa gitu. Cuma yang saya pertanyakan, apakah dia si Dajjal tadi terbunuh atau hanya dikurung gitu. Aduh. Bang Handi. Nice. Bang Bang Andi. Handi. Lanjut Pak De. Ulangi pertanyaannya Bang. Iya betul. Jadi kan gini. Jadi kalau dari rasaku dari cerita abang ini lah, udah mendiang pula dia, mendiang Ustadz pula dia kan. Jadi cuma yang saya pertanyakan, apakah si Dajjal dia hanya takut katanya sama Isa, kalau di kita Betul. Muslim Nabi Isa gitu. Dia nanti yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Katanya nanti Bang, kalau ceritanya Dajjal ini bakalan datang lagi gitu. Cuma kan yang pertanyaanku, apakah dia si Dajjal ini yang udah lahir ini apakah udah dibunuh atau hanya terkurung, hanya dikurung gitu? Kalau sekarang posisinya itu terkurung. Oh Ya. bukan udah dibunuh atau dimatikan gitu? Belum mati. Nanti mati yang membunuh itu Nabi Isa. Oh. Makanya iya. hadisnya mengatakan sungguh Isa itu nanti akan datang sebagai hakim yang adil, Iya. membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib dan menghapus pajak. Itu hadisnya. Ada jawabannya. Duh, Pajak nggak bisa Ada aja. dihapus Bang. bisa nanti Bang. Nah bisa datang untuk menghapus pajak nanti. Ada aja. Loh kok ada aja. Itu yang diterangkan hadis itu begitu. Itu hadisnya. Aku jujur Menghapus aja Bang, pajak. kalau masalah di Muslim ini aku kurang nggak paham lah, bisa dibilang bukan kurang, nggak paham lah gitu. Cuma adalah ayat Al-Quran yang paling aku suka ya kan. Itu yang bikin aku sampai menangis sekitar jam 9 sampai jam setengah 3 lah. Cuma bahasa Arabnya aku nggak tahu, cuma bahasa Indonesianya sampai sekarang aku hafal. Apa? Hanya dengan mengatakan saja ke orang tuamu, dosamu Ya. sudah tak terampuni gitu. Itulah yang ku ingat. Dilarang Bang, dilarang berkata kepada Orang tua. orang tua. Iya. Ada di dalam Al-Quran itu. Nah, itulah yang jadi pedomanku sekarang. Nah, tapi Anda Kristen, kok pedomannya Al-Quran? Ya nggak masalah sih. Ya, kan nggak ada agama mengajarkan yang jelek-jelek lah. Nggak ada. Ya udah, aku itu adanya karena memang adalah masalah Kalau Kristen nggak masalah kan, kehidupan gitu. tapi kalau orang Islam itu dia tidak boleh, pedomannya Biblos nggak boleh. Itulah kalau sama kalian ya nggak masalah. Nah, itu ajaran kalian suka-suka namanya, ajaran suka-suka. Gini Nah loh, kalau di Islam nggak boleh pedomannya Biblos, nggak boleh, pedomannya Bible nggak boleh. Itulah Islam. Aturan itu harus diturutin. Nggak kayak kamu tadi ngomong nggak masalah. Itu namanya ajaran suka-suka kau. Nah itu. enggak gini itu kalau menurut aku itu tergantung pribadi masing-masing itu. Ya Islam sekarang nggak gini, boleh di Islam nggak boleh, tergantung pribadi masing-masing, nggak boleh, itulah Islam kerasnya, nggak Jadi boleh. Pedomannya Al-Quran, nggak boleh. Biblos tuh nggak boleh dipedomankan, nggak boleh, nggak kayak kamu tuh, nggak ada boleh pribadi masing-masing, nggak boleh tuh.
Itulah Islam itu, aturannya itu kuat gitu. Jadi saya salah. Kalau dalam babang, dalam ajaran abang, ya abang nggak salah kan tadi ngomong suka-suka pribadi masing-masing. Nah itulah ajaran kalian. Kalau kami nggak boleh. Aku Gitu. bukan pedoman ku bilang loh Kak. Kalimat yang kusuka gitu. Bukan pedomanku ku bilang kalimat yang kusuka. Ini aja, Pero kalau suka Islam ya udah sekalian aja syahadat udah. Jangan tanggung-tanggung lah bro. Ya. Itu Bang tergantung apanya tuh Bang. Panggilan hati. Enggak ajaran itu nggak bisa dicampur-campur lah. Aku Bang gini aja loh. Hanya tergantung apa namanya? Tergantung panggilan hati gitu aja loh. Ya kita doain aja semoga Anda dapat hidayah. Sebagaimana dapat keluargamu kan banyak muslim juga toh. Banyak Bang, banyak. Yang haji pun banyak, haji banyak. Kalau kami kalau di Karo kan bolang lah atau kakek. Ya haji aja. Ya udah kenapa nggak sekalian ke Islam aja? Itu gini aja gitu Bang. Biarlah waktu yang menentukan gitu aja ya. Ya semoga saja sih ya kamu dapat hidayah. Itu sih intinya. Abang dulu yang apa sama aku ya di kolom komal siapa dulu ya? Iya dulu kita ketemu. Iya. Tapi enak Bang diskusinya Bang. Jangan ada maki-makian ya kan. Ya Islam itu nggak boleh, Muslim itu nggak boleh maki-maki, kecuali dimulai. Kalau dimulai sudah diingatkan, ya kita juga manusia biasa kan kadang tidak terkontrol. Iya. Biasalah itu, manusiawi itu bro. Apalagi menista Nabi kami itu naik mendidih darah kami itu bro. Kalau menista pribadi kami sih mungkin masih bisa ya, tapi kalau Nabi kami langsung kayak tadi itu pasti kita marah loh. Aku memang gitu loh Bang, ya diskusi. Contoh aku, ini tetangga kan, jadi sampai abangku kutanya masalah nasab, masalah kurang puas aku, kutanya Bang tolong jumpakan dulu aku sama pengurus masjid yang paham agama lah tentang nasab ini, biar ku selesaikan masalahnya, aku bilang kayak gitu, ada permasalahan lah kemarin. Bro, jadi, ya bro kamu masih stay di Kristen itu, kamu masih percaya itu anak Maria itu Tuhan? Percaya Bang, percaya. Nah ini sini persoalannya. Ya itu Bang, besok hari Rabu. Oh besok malam lah kita diskusi ya. Sekalian Bang Juma ya, Bang Juma. Oh, udah tiga. Oke. Lanjut. Iya diskusi lah mana gitu. Jadi yang ku bahas kemarin yang di masalah memang ya udah pasti Islam kan, Muslim lah. Masalah nasab Bang ada kemarin, cobalah entah aku salah lah gitu kan. Sampai aku naik komal, aku nggak pernah tertarik dengan TikTok, nggak pernah masuk komal-komal ini, cuma karena penasaran aku masalah nasab, aku naik lah di siapa dulu ya, Raja Dolar tah Kucung Oyot, lupa aku Bang. Nasab apaan sih? Gini Bang, ceritanya kan gini, si laki-laki ini dengan perempuan kan udah nikah. Jadi sebelum map cakap kan si istri hamil lah kita bilang gitu kan. Tapi sebelum bayi ini lahir si suami udah pergi entah kemana gitu. Nah, jadi lahirlah si bayi dengan kelamin perempuan. Cuma karena ekonomi. Kejadiannya hamilnya di luar nikah gitu maksudnya? Enggak Bang, enggak, udah sah di Muslim, Di Muslim dia udah sah, kebetulan kan agamanya Muslim gitu. Jadi lahirlah si anak kelamin jenis perempuan lah kan. Cuma karena ekonomi mamanya kurang mencukup, kurang mampu lah kita bilang. Jadi si anak diadopsi ke, lupa aku namanya, ke satu orang lah kita bilang, Muslim juga. Jadi si mama merantaulah ke Malaysia bekerja gitu kan. Dengan waktu dewasa lah si anak mau nikah.
mau nikah sampai kayak mana dulu itu ya, sampai mau nikah si bapak ini nggak mau menikahkan kecuali namanya diganti gitu. Harus namanya diganti. Jadi ditanyalah kemarin ke apakah KUA ya kalau untuk muslim bang yang menikahkan ya? Iya. Ke KUA, wali hakim nggak berani kalau bapak kandungnya masih hidup gitu. Jadi bingung aku kan, sementara kan aku kan nggak paham bang masalah nasab, masalah wali gitu kan. Jadi datang aku sendiri yang emosi gitu, aku sendiri yang emosi kok nggak bapak angkatnya yang udah merawat dia dari kecil gitu, yang jadi menikahkan dia atau jadi walinya, rupanya ya aku pikirkan salah. Yang namanya nasab itu rupanya harus dari bapaknya, saudara bapaknya yang laki-laki, atau dari anak dari saudara bapaknya yang laki-laki juga, baru boleh yang jadi wali katanya gitu. Jadi gini bang, di Islam ketika anak ini dibinkan, iya binnya katanya bang, ya, bincinya dibinkan kepada orang tua angkatnya nggak boleh bang, itu berdosa. Di dalam Islam nggak boleh. Itu anak angkat tetap anak angkat. Makanya begini, salah satu dinikahinya Zainab ya, bekas istrinya si Said itu kan untuk membantah bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Ya karena orang-orang Quraisy itu beranggapan bahwa ketika anak itu sudah diadopsi maka dia dianggap anak kandung, sehingga bekas istri dari anak angkat itu nggak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah di Islam diputus itu, anak angkat bukan anak kandung, sehingga istri dari bekas anak angkat boleh dinikahi. Itu tujuannya sebenarnya. Ketika Rasulullah menikahi Zainab itu tujuannya itu untuk membantah pernyataan orang kafir yang mengatakan bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Nah itu dianggap berdosa besar bang. Kalau menasabkan seseorang kepada orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka wajar kalau orang tuanya itu menuntut supaya anak ini binnya dipindah ke ayah kandungnya. Yang salah ya yang mengadopsi itu yang salah bang. Kenapa binnya dipindah ke orang tua angkatnya? Itu melanggar aturan agama, nggak boleh. Kalau ini bang, si orang tua angkat mungkin paham agama juga lah. Carilah bapak kandungmu yang jadi walimu katanya. Memang itu saya tahu sendiri gitu. Cuma aku yang emosi gitu bang. Udah nggak ditanggung jawabi dari dalam kandungan sampai dewasa. Gitu mau nikah pun nggak mau jadi wali, kan bapak kurang ajar juga nih, pikirku gitu aja sih. Nah itulah Islam bang, itulah Islam ya. Sejahat-jahatnya orang tua kalian harus patuh kepada orang tua. Nah itulah Islam. Nah makanya keras tuh. Nih misalnya nih kayak anakku tidak dinafkahi, aku tidak boleh mengajarkan dia dendam. Biar bagaimanapun dia adalah bapaknya. Kalau bukan karena bapaknya dia gak akan ada. Nah gitu bang. Itulah hebatnya Islam itu. Jadi gini bang, kalau memang orang tuanya itu tidak mau menikahkan, ya kan, ya bisa pamannya, boleh. Iyalah, yang dari saudara dari bapaknya kan bang. Saudara dari bapaknya kan? Ya saudara dari bapaknya boleh menikahkan. Kalau toh semuanya sudah tidak mau daripada anak ini berzina, wali hakim boleh. Jadi bang, jadi ini maaf kan, sampai emosi aku gini aja lah bang, gue bilang, panggil adik abang, panggil calon istrinya, taruh ada di dalam rumah. Maksudnya ini laki-laki? Enggak bang, yang jadi permasalahan di perempuan, calon istri perempuan. Iya. Karena kalau laki-laki nggak perlu wali. Perempuan bang, kalau laki-laki nggak ada masalah di perempuan. Sampai aku, ini kayak mana hukumnya kalau di muslim kan gitu. Kebetulan kan itu kemarin bermarga dia, yang perempuan ini. Kalau dari bapaknya dia bermarga. Gitunya. Jadi
Aku kan nggak paham bang masalah nasab, nggak mungkin awak. Ya Pak So pelajarilah secara ekspres dulu gitu. Itunya kemarin itu. Jadi kutanya abangku, jawabannya sama. Terakhir ya setelah dinasehati sama paman-paman dari si perempuan, kalau sama di Karo podanya lah katanya, atau di Batak Pak Uda gitu kan. Dinasehati bapaknya ini, terakhir bapaknya pun mengiyakan lah gitu. Maulah jadi wali, nggak jadi masalah. Kan? Oke, sudah tidak ada lagi pasien kita. Ih, jangan pasien lah kak, aku kan nggak sakit. Aku gak bilang abang loh, aku bilang sudah tidak ada lagi pasien kita. Kakak orang artinya yang gak ada di sini loh. Kakak orang Sumatera Tadi Utara abang ya? bilang abang gak sakit. Abang gak bilang abang gak sakit. Tapi abang katakan Yesus masih Tuhan, itu namanya masih sakit. Udah besok aja kita diskusi Pak. Itulah, itu masih sakit namanya. Lah, itu kalau kan abang masih menuhankan Yesus. Ya tergantung pemahamannya itu Pak. Akan pemahaman. Bentar, saya mau tanya tadi si siapa? Perempuan yang kemarin janji sama saya mau menunjukkan Yesus ngaku Tuhan itu naik dia. Diturunkan tadi Pade telat, lama kali Pade. Oh. Udah tadi di awal sama Bang Juma. Kak Udah di blokir awal permanen. tadi. Kakak orang mana Pade kak? telat sih. Kak blokir permanen. Kakak orang mana? iya. Orang mana? Coba. Alah, Orang Medan. Dia. iya, aku Medan. dapat juga kabarnya kakak orang Sumatera Utara lah. Iya, Marga Sinaam. Medan. Naga. Boru Sinaga, kalau perempuan bang Boru dia bang. Iya, boru. Bukan. Makanya saya bilang boru Sinaga dia. Iya boru kata Pak De boru. Pak De ngomong boru Sinaga. Kalau Betul. Batak kan boru. Kalau Ya. kalau kok Karo beru. Iya Bro. Bro Betul ya, kan? ya, Beru. ya. Ini blokir permanen ini marganya ada 2. Marganya ada 1, marga Satwa, 2 Margareta. Iya. Medan di Udah tahu aku udah Bukan tahu. ini. Marganya si lubang hutang. Tapi aku marga satwa bener. Marga satwa itu ada ular naga. Ya bener kan? Oke, siapa dulu ini? Bang Handi nih yang naikin pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh kemanikuan dia Hendrik. Kenapa Deng? Masih Hendrik. Oh iya. Ya. Ya toh, ya per itu ya kalau bisa ya segerakan lah bro. Bang, Artinya- bukan Piromunte sebenarnya, aku marga purba aku bang. Iya ya. Enggak itu loh, bukan masalah marga itu loh. Ya. Jangan sampai kau nanti menyesal. Enggak boleh tuh orang terlalu jauh belajar dulu. Basicnya dulu itu kenali dulu siapa sih sang pencipta alam semesta itu dulu. Jangan sampai kita salah Tuhan gitu loh. Oke. Besok ya, besok malam ya. Iya. Oke. Oke. Kasih ya bang. Kembali. Kasih. Allah Akbar. Bang Bugis ini apa yang mau disampaikan bang? Enggak ada. Andi ada kan. Nikmat sekali ini kopi malam-malam. Bang Juma. Bang Juma Mas, ada nggak? Rehat. Oke, aku dibawa aja Bang Andi. Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya pulang ke Sopeng saya cari kita. Insyaallah. Paling enak itu pulang ke Sopeng.
Riko noise, Riko. Enggak ada lagi kayak yang di bawah yang Nggak ada yang sopan-sopan lah. Kristen Islam semua. Iya, yang sopan-sopan Iya. jangan. Bang Riko. Ya dipercepat Bang Riko. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenal wabarakatuh. semua di atas maupun di bawah. Yang di atas sudah kenal semua, Bang Handi, Bang Zuma dan semuanya. Salam kenal, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada pastel Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pletek cumi dan ada stik cumi-cumi ya. Yang berminat membantu usaha kami yang kecil-kecilan ini silakan untuk order melalui WA kami ada di bio akun ini. Diklik aja. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layan parcel Cicepat dan JNT, bisa ke seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Singapura, Malaysia. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambah dikit dong tolong. Juma Rehat, Bang Juma Rehat. Oh ya, siapa ya, Bang Handi? Iya, Bang Riko. Tolong dong bantuin Bang dikit. Ya kalau bisa dipesan lah ya cemilan-cemilannya Bang Riko itu gitu loh. Karena cemilan-cemilan itu adalah cemilan-cemilan itu juga kan gitu. Benar ya Bang Riko ya? Iya. Ya. Dan kalau bisa kalau memesan itu ya memesan sekalian lah. Misalnya pesan 100 paket ya dikirimkanlah kepada orang-orang yang kira-kira Anda ingin memberikannya kan begitu. Ya biang Bang Riko nggak sibuk jadi sekali mengirim 100 ya Bang Riko ya. Iya, insya Allah amin. Kirim ke Mbak Blokir 98. Mbak Riko kirimin 2 ke Bang Riko sendiri cukup 100 pas itu. Ya. Yang mau ngirim ke debater silakan juga Bang Handi. Ya itulah maksudnya tadi nanti Mbak Hesti-nya yang 98 itu nanti dia yang kirim ke orang-orang gitu loh. Nah, kemudian pembayarannya saya yang bayar tapi Mbak Hesti transfer dulu ke saya gitu loh. Ya. Benar nggak Bang Riko? Ngade-ngade. Ya Bang Handi. Yang jelas teman-teman kalau di follow ikuti akunnya di sana bisa belilah cemilan-cemilan itu. Seperti apa sih kemarin yang dikirim di sini ya? Abon ya, ada abon ya? Oh ada Bang Handi dikirim abon, peletek, kemarin itu pastel, ada pempek juga. Nah itu abonnya bagus tuh. Kalau nggak salah itu abon itu kayak seperti apa serak-serak begitu ya? Itu ya apa ya? Iya. Dari daging ikan ya? Iya, digiling. Itu kalau abon itu kalau bangun pagi gitu ya, pagi sarapan sama aduh mantep tuh sarapan pakai abon gitu. Iya, insya Allah Bang Handi. Ada yang takut kadang-kadang Bang Handi, nggak perlu takut. Saya udah dikenal banyak orang kok. Takutnya barang nggak ini. Saya buktikan sampai sekarang ada nggak yang saya tidak kirim. Lagian ngapain takut sama Bang Riko? Bang Riko nggak pernah gigit orang. Iya. Kan gitu ya. Jadi nggak bisa lomba karaoke-nya juara 1 apa juara 2? Juara 3. Juara 3. Padahal kemarin tuh jurinya saya udah bilang kasih juara 1 lah. Nggak bener juga tuh jurinya. Ini masuk loh, hadiahnya gede 7 juta. Saya masuk ke 20 besar lagi. Ya udah ntar aku hubungi Pak ini. Pak siapa sih kemarin namanya Pak? Aduh lupa gue namanya. Ada Pak Samsul jurinya tuh. Kalau kau bilang. Ya Pak Bang Handi, makasih banyak ya. Iya, kasih sama-sama ya. Sehat selalu Bang Handi, sehat selalu, murah rezeki panjang umur ya. Amin. Dan semuanya juga di sini sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Rohayati. Roha ini Neng. Rohayati. Mangga Neng. Rohayati. Aduh.
Mah yang cicing apa sih namanya? Cicing di dia. Kayak orangnya Bang Andi tidur. Gak tidur itu. Tidur ya. Ada itu bawa itu mau naikin lah. Mbak Esti gimana Mbak Esti? Kabarnya Pak RT? Pula Bang Andi nanya Pak RT ku. Emang mau diapain Pak RT-nya? Ya supaya bisa ngontrol warga lah. Pak RT. Ngadu-ngadu Bang Andi. Akhirnya Bang Andi masih mau diskusi? Udah nggak ada, mending kalau mau ya istirahat aja, ditutup dulu gitu. Iya Bang Juma kamu rehat. Udah lihat Bang Juma juga. Ya wes lah kalau begitu. Bang Juma kan badannya belum fit kali. Iya. Oke. Bang Andi mau nutup. Bang Andi untuk YouTube gak? Ntar dulu ini mau naik nih, dia katanya mau jual tanah. Jual tanah. Jual tanah. Astagfirullah. Tuh, Eci. Coba panggil. Dia mau jual tanah tadi. Mbak Eci Uti, selamat pagi. Mbak Eci Uti.